Bro, kali ini gue akan ajak lo bahas tentang puisi. Kok puisi bro? Karena gue pengen lo punya mindset seorang raja bro. Coba lihat raja-raja di film. Mereka selain belajar bela diri, olahraga, sejarah, politik, dan strategi perang, juga harus paham tentang karya sastra. Sastra, literatur ini, salah satu bentuknya adalah puisi. Puisi yang gue bahas buat lo ini adalah puisi yang beda bro. Bukan puisi cinta menye-menye, tapi puisi yang bikin lo jadi melek fakta, sekaligus ingat sejarah. Judulnya Rudi Jalak Gugat, puisi karya Yudhistira A.N.M. Masardi. Ini adalah puisi favorit gue sejak kecil. Sering dibacakan sama bapak gue di sore hari buat hiburan. Karena keluarga gue dulu pas-pasan banget. Jarang ada TV di rumah karena sering digadaikan buat bayar SPP. Jadi, buat hiburan, biasanya bapak baca puisi atau kita ngobrol tentang karya sastra. Oh ya, puisi ini temanya tentang problem sosial masyarakat Indonesia, kritik sosial di zaman Orde Baru tahun 80-an. Gue bikin video ini bukan buat mengkritisi, apalagi menjelek-jelekan tokoh politik tertentu, tapi buat menengok fenomena sosial. Di sini lo akan sadar bro, kalau sejak zaman bapak dan kakek kita dulu, siapapun pemimpinnya, apapun kebijakan politiknya, yang namanya problem ekonomi, kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, pengangguran, anarki, bahkan kecanduan teknologi selalu ada. Dan lo harus sadar bro, kita punya tanggung jawab besar buat mengurangi permasalahan negatif ini, biar anak cucu kita nanti bisa hidup lebih bahagia di Indonesia. Oh ya, puisinya akan dibacakan oleh Bro Ahdi yang memang seorang penyair, biar feelingnya lebih masuk. Enjoy bro. Anak-anak zaman yang selebor, merangsang berbagai pembicaraan, tapi mereka tak pernah didengar. Setiap komentar hanya sok pintar. Rudi Jalak dan kawan-kawan lalu ditunggangi berbagai tuduhan. Tangan mereka yang belum dewasa akhirnya menewaskan seorang pengantar barang. Tidak, mereka tak juga didengar. Para pimpinan sibuk sendiri di ruang rapat. Lalu lintas macet, toko-toko ditutup serentak. Anak-anak zaman yang selebor, patentengan di jalan-jalan menyedot whisky plastik 100 perakan. Menghirup timah hitam dari knalpot yang seliweran. Rudi Jalak setengah edan, di rumah ia tak kerasan. Bapak kerja lembur cari tambahan, siang juru tulis kelurahan, malam centeng juragan dari pabean. Ibunya perantara jual beli perhiasan, keliling kampung 12 jam, sampai di rumah menggarap jahitan, bicara jika tak banyak urusan. Tapi tukar pikiran hanya kemewahan bagi keluarga dengan 6 orang anak. Persoalan makan tak perlu didiskusikan, kerja, 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 terima saja keadaan. Seperti Bambang Gagak, anak pertama, lulus STM jadi kondektur bus kota. Kawin dengan Kamisah Kembang Warung Tegal, beranak 5 hadiah hiburan. Rini Merpati yang berikutnya, lulus SMEA, dihamili gurunya. Si guru terus menghajar, si Rini jadi bini muda, beranak 3, buka binatu kecil-kecilan. Rudi Jalak, kelas 3 SMA sosial. Selangkah lagi bakal pengangguran. Masa depannya asal kerja saja. Jika meleset jadi gelandangan sialan. Satu adiknya kelas 2 SMP, keranjingan game and watch dan video game. Saban hari bertempur di angkasa luar, pulang ke rumah jika perut sudah lapar. Satu lagi, SD kelas 4, rapornya kebakaran selalu. MP3, bahasa Indonesia 3, bolos melulu karena minder. Si bungsu masih tak karuan, cacingan dan gizi berantakan. Pertumbuhan terhambat, nafsu makan payah, nyaris disantap anjing si babah. Anak-anak zaman yang selebor memadati rumah-rumah petak yang sesak. Rudi Jalak and his family berkandang di kotak begituan. Setiap hujan tiba, mengapung bersama-sama. Jakarta.